Selamat pagi jemaat sekalian. Sudah libur panjang. Libur panjang ini biasanya ajang untuk jalan-jalan, ya. Tapi puji Tuhan kalau kita tidak lupa untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Hosea pasal 4, kita baca ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Satu ayat saja. Satu ayat tapi sangat berat. Kita baca sama-sama, tidak usah terlalu terburu-buru. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membaca firman-Mu, kami merenungkannya, kami ingin menarik pelajaran darinya, lalu kemudian kami ingin melakukannya. Supaya kehidupan kami bukan hanya nama atau di KTP saja, Kristen. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menjadikan kami alat-Mu untuk menjadi terang bagi siapapun yang melihat kehidupan kami, yang kami temui, yang bercakap-cakap dengan kami. Oleh sebab itu maka biarlah peringatan di dalam firman-Mu ini bisa terngiang-ngiang terus di dalam pikiran kami dan mengubah kami dari dalam sehingga kami benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus yang memimpin. Amin. Nah, jemaat sekalian, ini satu ayat yang berat sekali. Bertentangan dengan apa yang dunia ingin narasikan zaman sekarang. Dunia ingin menarasikan seolah-olah segala sesuatu semakin baik. Dan memang dari sudut pandang tertentu, secara material mungkin segala sesuatunya makin baik. Kekayaan makin banyak, ya, makin meningkat. Teknologi semakin meningkat. Peradaban manusia semakin maju. Ya. Budaya semakin sophisticated, ya. Makin makmur. Impian manusia suatu saat pasti akan tercapai. Baik itu sampai ke bulan, sampai ke Mars. Pokoknya apapun yang diimpikan manusia pasti akan tercapai. Tapi kenyataannya seperti apa? Ternyata di balik satu tabir kemakmuran yang tipis tidak bisa menyembunyikan berbagai masalah di dalam dunia. Perang di mana-mana. 1 perang, 2 perang, 3 perang tidak cukup, 4, 5, 6 perang sekaligus, saudara. Sehingga dunia ini terjerumus ke dalam masa-masa yang licin. Terpeleset sedikit, maka manusia hancur. Dunia ini sedang dibalance, seolah-olah ini sebentar lagi bisa jatuh ke kanan atau bisa jatuh ke kiri. Nah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nah, saudara, realitanya dunia ini sedang binasa, sedang menuju kehancuran, terutama secara moral. Secara moral, dunia ini tidak tahu lagi apa itu baik dan apa itu benar, apa itu salah. Tidak ada lagi yang membela kebenaran. Apakah mau mengharapkan ini PBB untuk menegakkan keadilan? Tidak ada. PBB bukan menegakkan keadilan, tetapi menegakkan kepentingan anggota-anggotanya. Apa yang di dunia ini yang menegakkan kebenaran? Tidak ada. Secara moral, bahkan di Amerika semakin bobrok. Di mana LGBT semakin merajalela, di mana mereka makin kuat bahkan,
di Eropa, ya, dan mulai juga di beberapa tempat di Asia. Oleh sebab itu maka kita melihat dunia ini sebenarnya sedang menuju kehancuran. Tidak, semuanya tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Alkitab katakan di sini, merupakan suatu penghakiman, suatu penghakiman yang sangat keras. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kita mau melihat apa sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab ini. Pertama, dia bilang bahwa umatku binasa. Binasa ini kata yang sangat berat. Nah, biasanya orang tidak mau memikirkannya karena, wah, ini berbicara tentang kematian ini nggak enak. Tetapi saudara, kita harus berbicara mengenai binasa. Dan katanya karena apa? Dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia ini akan binasa. Dan binasanya karena tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kenapa dunia ini tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan? Ini beda dengan misalnya kita tidak kenal dengan orang lain. Ya. Kita nggak kenal sama orang lain, ya sudah, nggak akan binasa. Tetapi, bandingkan kalau misalnya seseorang tidak mengenal orang tuanya sendiri. Kira-kira bagaimana? Oh, sangat-sangat tidak pantas. Ya. Sangat kurang ajar. Maling kundang saja yang tidak mau mengenali ibunya, kita kutuk. Jangankan ibunya mengutuk, kita saja mengutuk, ini maling kundang ini tidak tahu balas budi. Ya. Durhaka. Tapi manusia dengan Tuhan bahkan lebih lagi dibandingkan anak dengan orang tua. Karena Allah itu adalah pencipta. Jadi manusia tidak mengenal penciptanya. Itu sebenarnya lebih parah daripada anak tidak mengenal orang tuanya. Bagaimana mungkin manusia tidak mengenal penciptanya? Dan ini bukan karena Tuhan diam-diam saja lalu kemudian karena manusia tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan menghukum manusia. Tetapi Tuhan secara aktif berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Tuhan secara dengan berbagai cara berusaha untuk memanggil manusia supaya manusia itu mengenal siapa Tuhan, lalu memiliki hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Jadi Tuhan secara aktif berusaha untuk menarik manusia, tetapi manusianya yang menolak. Nah, walaupun manusia melihat sebenarnya ada karya ciptaan Tuhan. Barusan kita ada acara di RAC untuk acara blok kelas. Nanti siang juga nanti akan berangkat ke RAC lagi untuk acara YSC. Di situ tempatnya sangat indah. Ada gunung, ada bukit, ada lembahnya, ada sungai, pepohonan yang rindang, ada sawah, mungkin bukan sawah sih ya, ada ladang yang menanam berbagai tanaman-tanaman. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia yang begitu indah itu? Menciptakan bumi yang begitu baik untuk kita. Tidak mungkin satu kebetulan. Tahukah Anda bahwa bumi ini berada pada posisi yang sangat-sangat spesial? Kita berada di jarak yang pas dengan matahari, sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau jarak bumi dengan matahari sedikit saja 1% atau 0,5% saja lebih dekat, maka kita akan kepanasan. Kalau 1% lagi, jadi 1% ya, atau 1,5%, itu maka semua air di bumi itu akan menjadi uap. Tidak akan ada bentuk cair begitu. Kalau tidak ada air dalam bentuk cair, tidak ada kehidupan di bumi. Tapi kalau sebaliknya lebih jauh sedikit dari matahari, 1-2%, maka seluruh bumi itu akan membeku. Tidak ada air dalam bentuk cair juga. Jadi antara 0 derajat sampai 100 derajat ini adalah rentang di mana air bisa berada dalam bentuk cair. Ini absolut, tanpa adanya rentang yang spesial ini.
tidak ada kehidupan di bumi, saudara. Lalu kemudian, Tuhan bukan hanya menciptakan bumi itu di posisi yang tepat. Tuhan menciptakan planet-planet lain dalam posisi yang tepat juga. Misalnya Jupiter, planet terbesar dalam tata surya kita. Besarnya Jupiter itu bisa kurang lebih 100 atau 100 kali lipat lebih besar daripada bumi. Jadi besarnya Jupiter itu, ya, Anda bisa bayangkan 100 bumi itu bisa dijejerkan begitu. Dan itu terletaknya jauh sekali dari bumi. Tapi fungsinya adalah Tuhan bikin supaya Jupiter itu betul besar, gaya gravitasinya itu akan menarik asteroid-asteroid, komet-komet yang terlalu dekat dengan bumi, enggak jadi kena bumi, tetapi nanti akan ditarik atau dibelokkan karena adanya gaya gravitasi Jupiter. Dan ini Tuhan bikin sangat pas, sehingga jaraknya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan bumi. Kalau Jupiter itu lebih dekat sedikit ke matahari, maka itu akan melindungi planet Venus. Kalau dia sedikit lebih jauh lagi, maka dia akan melindungi planet Mars. Tetapi Tuhan bikin jarak proporsinya antara bumi dengan Jupiter itu pas sehingga orbitnya itu Jupiter yang melindungi bumi. Kalau kita mempelajari baru satu tata surya saja, kita sudah terkagum-kagum bagaimana Tuhan mengatur bahwa ini harus begini, ini harus begitu, kecepatan rotasinya, kecepatan revolusinya, diatur sedemikian rupa untuk menjadi sesuatu yang baik bagi kita, manusia. Dan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Oleh sebab itu orang-orang yang mempelajari luar angkasa, astronomi, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ternyata Tuhan telah mengaturnya demikian. Kecuali mereka dengan sengaja berkata, saya tidak mau percaya kepada Allah. Sekalipun saya melihat karya tangan Tuhan, saya tidak mau tunduk kepada Tuhan. Maka yang seperti ini memang dia menolak Tuhan. Jadi manusia hidup di dunia ini melihat karya Tuhan. Manusia hidup berdasarkan hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka manusia punya rasa keadilan. Dari mana rasa keadilan itu? Apakah monyet punya rasa keadilan? Kalau benar manusia turunnya dari monyet, maka monyet pun harusnya punya rasa keadilan. Jadi monyetnya itu nanti sharing-sharing, pohon ini buat kamu, pohon itu buat saya, segala macam. Tidak ada seperti itu. Tetapi manusia dapat dari mana? Ada rasa keadilan. Dapat dari mana manusia itu punya rasa benar dan salah? Itu adalah hukum yang Tuhan tanamkan di dalam hati manusia. Tetapi manusia seringkali memilih mengabaikan hukum yang Tuhan taruh itu. Manusia tinggal melihat sekelilingnya. Manusia memilih untuk mengabaikan suara Tuhan. Siapa di dunia hari ini yang tidak tahu tentang Yesus yang tertulis di dalam Alkitab? Di semua negara pasti ada gereja, pasti ada akses untuk mencari Alkitab, pasti ada akses keluar, ada berita tentang suatu kepercayaan yang bukan harus masuk surga dengan cara melakukan ibadah. Yang masuk surganya bukan dengan berpuasa atau berdoa, atau dengan jalan pergi ke suatu tanah suci, yang bukan dengan melakukan usaha manusia. Ada satu, yang cukup bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus. Inilah yang berbeda. Tetapi kebanyakan manusia memilih untuk mengabaikannya. Dan manusia tidak menyambut penciptanya. Oleh sebab itu, kalau Allah sudah panggil, tetapi manusia memilih menolak, itu sama saja dengan menolak panggilan Tuhan. Menolak Tuhan. Itulah sebabnya maka mereka akan binasa, saudara. Tapi untuk umat Tuhan, ada penghakiman khusus. Israel, yang kepada siapa surat Hosea ini ditulis, itu mengenal Tuhan. Nah, kenapa dikatakan bahwa mereka mengenal Tuhan? Karena mereka adalah umat Tuhan. Tetapi
dikatakan mereka tidak mengenal Allah. Jadi sekalipun mereka secara nominal adalah umat Tuhan, secara nominal mereka adalah keturunan Abraham yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bilang bahwa mereka akan jadi umatnya Tuhan, Tuhan akan menjadi Tuhannya mereka. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak memelihara perjanjian itu dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya banyak orang hari ini menyebut diri Kristen. Ada yang menggunakan perhiasan-perhiasan yang nuansanya Kristen. Tetapi, apakah mereka benar-benar adalah orang-orang yang mengenal Tuhan? Apakah mereka benar-benar anaknya Tuhan yang kenal dengan Bapaknya? Nah, saudara, kalau Israel gimana? Israel, mereka mengejar ilah-ilah lain. Ada Baal, Asyitoret, Asyera, dewa-dewi Kanaan, dewa-dewi orang Amori pada waktu itu. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen hari ini, mereka mengejar uang sebagai ilah mereka. Banyak orang Kristen lebih mengidolakan K-pop star, ya, atau idola-idola duniawi. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai orang-orang yang mereka idolakan. Betapa salahnya, betapa terbaliknya. Karena Tuhan melihat bahwa dunia ini tidak mengenal Tuhan. Tapi malah orang Kristen sendiri juga tidak mengenal Tuhan. Israel, mereka masih melakukan ibadah simbolik, tetapi tanpa pengertian. Oh, mereka masih mempersembahkan korban, tetapi tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Korban yang Tuhan perintahkan bersifat simbolik melambangkan juru selamat yang akan datang. Sehingga harus memakai domba. Tapi apakah orang Israel peduli? Tidak. Domba ini seharusnya melambangkan juru selamat, yaitu Tuhan sendiri, yang tidak ada dosa. Oleh sebab itu, maka dombanya harus tidak ada cacat. Tapi apakah orang Israel peduli? Tidak. Mereka pilih sembarangan domba saja, yang mana yang mereka tidak suka, yang tidak bisa dijual mungkin, itu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bikin suatu sistem. Ada yang namanya imam. Imam ini fungsinya adalah untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Imam ini harus mengajarkan manusia apa yang Allah ingin ajarkan kepada manusia lewat imam. Dan imam ini kemudian Tuhan berikan otoritas. Imam ini harus melambangkan Tuhan dalam cara mereka berpakaian, dalam cara mereka melakukan hal-hal dan lain sebagainya. Imam adalah lambang dari Tuhan sendiri. Tetapi apakah orang Israel peduli tentang hal ini? Tidak. Orang Israel malah menggunakan posisi imam ini untuk mengejar Allah-Allah lain, bukan Tuhan. Demikian pula hari ini banyak yang notabene adalah pengkhotbah, tetapi mereka bukan mengenal Tuhan, karena mereka malah mengajarkan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Nah, saudara, bagi mereka Tuhan punya penghakiman yang sangat khusus ini. Tuhan marah kepada mereka karena seharusnya mereka menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Tadinya Tuhan melihat bahwa dunia ini sudah begitu bobrok. Sesudah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, lalu kemudian manusia terserak di seluruh bumi, sudah mulai memenuhi bumi, tetapi mereka semuanya jahat. Mereka tidak mengenal Tuhan, sampai tinggal satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Maka akhirnya Tuhan memutuskan akan menghapuskan seluruh dunia, seluruh manusia, kecuali satu keluarga yang masih mengenal Tuhan ini. Dan akhirnya Tuhan kasih air bah. Semuanya tertutup air, semuanya Tuhan hapuskan. Lalu kemudian manusia masih memberontak lagi melawan Tuhan, lalu mereka mendirikan menara Babel. Dan mereka bilang apa? Marilah kita membuat nama untuk diri kita sendiri. Mereka akan mencari nama supaya mereka tidak terserak.
Mereka mau membuat satu menara yang tingginya sampai ke langit. Tujuannya adalah untuk melawan Tuhan. Tetapi Tuhan kacaukan bahasa mereka. Dan mereka tersebar ke seluruh dunia. Dan tersebar di seluruh dunia ini dengan berbagai macam bahasa. Sehingga satu daerah dengan daerah yang lain sudah terpisah geografis, terpisah secara linguistik, dan tidak berkomunikasi lagi. Tidak ketemu satu sama lain lagi. Bagaimana caranya Tuhan bisa menyelamatkan seluruh bumi? Bagaimana caranya orang yang di ujung-ujung bumi itu bisa mengenal Tuhan? Maka Tuhan mendirikan satu bangsa. Nah, Tuhan pilih satu orang, Abraham. Ini yang beriman. Ini yang akan Tuhan bangunkan. Tuhan berkati. Tuhan jadikan satu bangsa. Dan satu bangsa yang berasal dari Abraham ini akan menjadi spesial di antara semua bangsa di muka bumi. Sehingga semua bangsa yang lain kalau mau mencari Tuhan, bisa melihat, oh, bangsa Israel ini beda. Dia punya hukum yang adil. Dia memiliki kasih di dalam hukumnya. Dia memiliki kebenaran, masuk akal. Segala sesuatu itu baik. Maka kalau mau mencari Tuhan, bisa melihat Israel. Tetapi apakah mereka melaksanakan rencana Tuhan ini? Ternyata tidak. Jadi mereka gagal untuk memenuhi yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu ada penghakiman khusus buat mereka. Seandainya orang Israel melakukan tugasnya dengan baik, betapa banyaknya bangsa-bangsa lain yang bisa melihat mereka dan kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa Jehovah, Tuhanlah Allah yang benar. Tetapi gara-gara orang Israel, mereka justru tidak setia. Malah nama Tuhan dipermalukan. Oleh sebab itu maka Tuhan menghukum mereka. Waktu Hosea ditulis ini di zaman beberapa raja Yehuda, seperti Uzia, Hizkia, ya. Lalu di zamannya Raja Yerobeam bin Yoas di Israel. Ini sudah mendekat waktu di mana Tuhan akan membuang mereka dan memakai kerajaan Asyur untuk membuang bangsa Israel. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dan wajar Tuhan menghukum Israel karena mereka tidak beriman. Demikian juga saudara, banyak hari ini pengajar-pengajar rohani. Mereka bukannya mengajarkan apa yang ada di Alkitab, tetapi mereka memuaskan apa yang ingin didengar oleh jemaatnya, yaitu berkat, kesembuhan, mujizat, sehingga umatnya tidak mengenal Tuhan. Jadi, mereka akan binasa. Ini penghukuman Tuhan. Tapi, alasannya adalah karena mereka tidak mengenal Allah. Ini yang kedua. Apa maksudnya mereka tidak mengenal Allah? Tidak mengenal Allah itu artinya tidak beriman. Tidak mengenal Allah, bagaimana bisa beriman kepada Allah? Jadi, mereka tidak mengenal Allah ini adalah suatu kondisi tidak punya iman. Nah, apa sih iman itu? Di blog kelas barusan kita jelaskan, Pak Suhento berkata bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen besar. Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dapat dari mana sih ini? Siapa yang menentukan bahwa iman itu terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak? Tuhan Yesus sendiri berkata, misalnya di Matius, di Markus, di Lukas, ketika ditanya, apa hukum yang terutama? Misalnya di Markus pasal 12, ayat 30, Tuhan Yesus menjawab. Di ayat sebelumnya, Allah itu Esa. Dan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada akal budi, dengan akal budi, ada perasaan, ada hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ada kehendak, dan dengan segenap kekuatan.
Oleh sebab itu, itulah iman itu. Yang Tuhan inginkan adalah supaya manusia mengasihi Tuhan. Ini adalah bentuk dari iman yang sesungguhnya, saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10. Ayat yang ke-17. Ini terkenal sekali. Iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mungkin dalam bahasa Indonesianya agak membingungkan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Maksudnya adalah iman timbul dari pendengaran, tetapi bukan sembarang pendengaran. Iman tidak timbul dari pendengaran misalnya mendengar gonggongan anjing. Iman tidak timbul dari mendengar misalnya ada orang yang teriak-teriak lewat loudspeaker yang disiarkan dari atap rumah. Iman tidak timbul dari mendengar orang menggosip. Iman tidak timbul dari mendengarkan lelucon-lelucon. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Suatu pendengaran akan firman yang spesifik, yaitu Alkitab. Ini firman Tuhan. Jadi maksudnya apa? Apabila orang Kristen tidak mendengarkan firman Tuhan, maka tidak akan ada pengajaran. Tidak mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Kalau tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, tidak kenal Tuhan itu punya sifat apa, bagaimana bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi? Nah, saudara, kalau tidak ada pertumbuhan dalam pemahaman, bagaimana imannya itu bisa bertumbuh? Di sekolah kita biasanya mengenal adanya level-level. Kenapa perlu adanya level-level di dalam sekolah? Karena pengetahuan itu harus dibangun dari dasarnya. Jadi waktu kita SD kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan. Oh, 1 tambah 1, ada konsepnya. 1, kalau ditambah jadi 2. Nah, ini konsepnya. 2 ditambah dengan 2, totalnya ada 4. Konsep penjumlahan. Membangun di atas konsep ini, ada yang pengurangan. Membangun di atas konsep ini, ada perkalian, ada pembagian. Kemudian ada sifat-sifatnya, ada sifat komutatif dan lain sebagainya. Matematika dibangun dari dasar, dan kemudian menjadi makin kompleks lagi, dan itu semua menghasilkan pengetahuan yang bertambah. Menghasilkan pemahaman. Nah, banyak anak yang tidak suka matematika, atau fisika, atau kimia, atau yang lain-lain. Kenapa? Karena tidak memahami. Saya waktu itu dulu tidak suka dengan geografi. Sini siapa ada yang nggak suka dengan geografi juga? Ada yang suka dengan geografi? Nggak ada. Karena waktu saya sekolah di SMA, guru geografi saya itu cuman mengajarkan begini. Negara, misalnya Indonesia, luas wilayah berapa juta kilometer persegi, tanahnya, airnya, lautnya berapa, populasinya berapa, kemudian demografinya. Waduh, terus disuruh hafalkan. Anda tahu betapa membosankannya itu, saudara? Disuruh menghafalkan negara ini luas wilayahnya berapa. Terus geografi kan, berarti utaranya ada negara apa, timurnya apa, baratnya apa, selatannya apa. Coba aja dihafalkan semuanya. Waktu itu saya tidak paham, jadi saya tidak suka. Banyak orang yang tidak suka dengan suatu pelajaran karena tidak paham. Tidak suka dengan matematika karena tidak paham. Seandainya dia paham, maka dia bisa mengerjakannya dan dia jadi suka. Dia tidak suka karena dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena dia tidak paham. Dia tidak paham karena dasarnya tidak kuat. Oleh sebab itu maka iman seseorang, kenapa tidak bertumbuh? Kenapa tidak makin kuat? Karena kurang pemahaman. Tidak mungkin orang bisa beriman melampaui pemahamannya. Tidak bisa ada orang yang lebih teguh, lebih kokoh, lebih daripada keyakinannya. Nggak bisa. Jadi kalau orang mau bertumbuh di dalam iman, maka dia harus memiliki
pemahaman, harus bertumbuh di dalam pemahaman. Lalu dalam 1 Korintus pasal 16, ayat yang ke-22 ini juga terkenal sekali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa tidak mengasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya, tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkutuklah ia. Apabila orang Kristen tidak memiliki di dalam hatinya suatu rasa mengasihi Tuhan, tidak ada rasa syukur kepada Tuhan, tidak ada dorongan ingin mengenal Tuhan, tidak ada perasaan untuk Tuhan. Padahal Yesus sudah mati untuk Anda. Padahal Yesus sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan segala-galanya untuk kita. Padahal Tuhan telah begitu baik untuk kita. Kalau tidak ada perasaan untuk Tuhan, itu perasaannya sudah mati. Bayangkan, kita dengan manusia saja bisa memiliki hubungan. Kalau kita punya hubungan dengan orang, pasti perasaan kita tidak mungkin netral-netral saja. Kalau hubungannya baik, maka perasaannya juga akan positif. Kalau hubungannya tidak baik, berarti perasaannya negatif. Nah, bagaimana perasaan orang Kristen, perasaan Anda dengan Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar sudah mengampuni Anda, maka apa perasaan Anda bagi Tuhan? Oh, saudara. Tadi kita singgung sedikit bahwa Tuhan Yesus bilang harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ya, jadi dengan segenap hati, bahasa Yunaninya kardia, itu jantung. Bagi orang Yunani, jantung itu adalah tempat di mana perasaan ada. Ya, dengan segenap hati, perasaannya. Tetapi dengan segenap jiwa, bahasa Yunaninya adalah psyche. Yang diterjemahkan atau ditransliterasi ke huruf Romawi itu psyche, ya, psiko. Jadi bukan hanya perasaan, tetapi dirinya, ya, diri dan pikirannya, seluruh keberadaannya itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan seluruh dirinya. Jadi keinginannya, tujuan hidupnya mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ada perasaan. Perasaan bisa datang, bisa pergi. Perasaan bisa berubah. Perasaan itu fluktuatif. Perasaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang eksternal. Tetapi kalau seluruh jiwa, kalau seluruh pikiran, seluruh keinginan, ini sesuatu yang bertahan dan sampai mencapai tujuan hidup. Ini yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian, di dalam Yakobus pasal 2, coba lihat ayat yang ke-17-nya. Di sini, Yakobus menulis tentang ada dua jenis iman. Ada iman yang sejati dengan iman yang bukan iman. Dan di ayat yang ke-17 adalah yang membedakannya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada iman yang sesungguhnya ini disertai dengan perbuatan. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah memiliki pengetahuan, lalu kemudian dia perasaannya juga positif terhadap Tuhan, maka pasti akan mengerjakan suatu kehendak. Akan timbul suatu keinginan, akan timbul suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Itulah yang menghasilkan perbuatan itu iman. Tetapi kalau iman itu tidak ada perbuatannya, maka sebenarnya itu dari awalnya tidak ada perasaannya, tidak ada pemahamannya, tidak ada penerimaannya, tidak ada keinginannya, makanya tidak ada perbuatan. Dan jika seseorang tidak mengenal Tuhan, pengetahuannya tidak ada, bagaimana bisa timbul perasaan? Dan kalau tidak ada perasaan, apa yang mendorong keinginannya? Tidak ada pengetahuan, tidak ada perasaan, tidak timbul juga keinginan apa-apa. Maka tidak mengenal Tuhan. Pantaslah binasa kalau tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, bagi orang tua,
jika anak-anak kita tidak mengenal Tuhan. Seberapakah nanti mereka akan mengasihi Tuhan? Kalau kita ingin anak-anak kita nanti, sesudah mereka dewasa, nanti ketemu dengan laki-laki atau perempuan. Kalau nanti dia malah mengikuti orang lain itu, meninggalkan Tuhan, celaka. Celaka, saudara. Jadi gimana caranya supaya anak kita nanti itu mengikuti Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia harus mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana mereka akan nanti mengasihi Tuhan? Kalau dari sekarang mereka tidak mengenal Tuhan. Bagi para orang muda, sebelum Anda diselamatkan, hidupmu itu hanya dihabiskan untuk hawa nafsumu dan akan sia-sia. Banyak orang muda, mereka mendedikasikan hidup mereka untuk hal yang amat sia-sia. Ada yang mengejar mau naik puncak gunung. Pokoknya kalau dia jadi pendaki, dia bisa sampai puncak Everest, dia sudah mencapai tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidup itu hanya untuk mendaki gunung? Apakah tujuan hidup itu hanya untuk menjadi olahragawan? Apakah tujuan hidup itu hanya untuk mengumpulkan banyak uang? Betapa sia-sianya hidup itu. Jadi sebelum Anda diselamatkan, hidupmu itu hanya akan dihabiskan untuk hawa nafsumu dan sia-sia. Tetapi sesudah Anda diselamatkan, Anda sekarang memiliki sesuatu yang tidak akan hilang pada saat Anda mati. Kalau Anda belum diselamatkan, semua pencapaianmu akan nol ketika Anda mati. Tidak ada pencapaian buat Anda kalau Anda mati. Hanya orang yang memiliki kehidupan sesudah kematianlah yang akan memiliki pencapaian yang bertahan sampai kekekalan. Jadi kalau Anda diselamatkan, maka Anda telah mendapatkan suatu hidup yang bermakna. Anda mau pakai untuk apa? Oh, saudara. Ini tantangan buat orang muda. Lalu yang ketiga, akar permasalahannya. Kita kembali ke Hosea pasal 4. Akar permasalahan yang disebut di sini. Ayat yang ke-6. Ini Hosea pasal 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini Tuhan sedang menegur para imam di Israel dan di Yehuda juga. Karena mereka gagal dalam menjalankan peran mereka. Apa peran dari para imam? Mereka yang seharusnya mengenal Tuhan, lalu kemudian mengajarkan Tuhan kepada umat. Itu peran mereka. Karena kalau bukan mereka yang mengajarkan, bagaimana umat bisa tahu harus bawa persembahan apa? Kalau bukan imam yang mengajarkan mereka, bagaimana umat tahu, oh ini tidak boleh, ini boleh. Ada peraturan-peraturan yang artinya simbolik dan dilakukan karena itu mengingatkan manusia kepada juru selamat yang akan datang. Kalau bukan diajarkan oleh imam, bagaimana umat bisa tahu arti dari simbol-simbol itu? Apa arti dari makanan? Ada yang haram, ada yang halal. Oh, rupanya Tuhan memakai itu menjadi simbol dosa. Yang haram itu dosa. Yang mencampurkan diri dengan dosa itu haram. Oh, yang halal itu yang terpisah. Kenapa ada yang namanya hari raya roti tidak beragi? Oh, rupanya ragi itu Tuhan pakai sebagai simbol dari dosa. Kenapa ragi ini menjadi simbol dari dosa? Karena ragi itu kalau dicemplungkan, maka dia akan menjalar, dia akan menginfeksi seluruh adonan.
Ini saya pakai istilah infeksi karena saya dokter. Kalau istilah dari Baker apa? Yang bikin ini. Mengkamiri itu. Hah? Ya, itulah istilahnya. Ya. Jadi seperti dosa itu, dia akan menginfeksi sehingga semuanya kena. Dan itu diaduk sehingga di atas, di bawah, semuanya itu terkena kamirnya, terkena raginya. Oh, rupanya ini yang Tuhan tidak mau. Rupanya kalau tidak ada pemisahan antara orang percaya dengan dunia, kalau tidak ada pemisahan, maka itu akan dikamiri. Oh. Kenapa begini, kenapa begitu? Siapa yang mengajarkannya? Imam yang harus mengajarkannya. Tetapi mereka gagal melakukan itu. Apa kata Tuhan? Ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Ini imamnya. Ya. Imamnya makin banyak. Kalau kalian ingat, waktu Isabel punya imam, waktu Isabel mempromosikan penyembahan kepada Baal dan kepada Asyera, itu dia punya 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera. Itu semuanya makan dari mejanya Isabel. Berarti disponsorin, tambah banyak lagi. Tetapi makin apa? Makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Apa kemuliaannya itu? Tuhan sebenarnya mendesain supaya mereka memakai efod. Efod itu baju apa? Efod itu adalah baju imam yang melambangkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu didesain bukan hanya nyaman, bukan hanya estetik, tetapi melambangkan Tuhan Yesus. Kekudusannya Tuhan Yesus. Melambangkan kepeduliannya Tuhan kepada umatnya. Melambangkan pelayanan Tuhan kepada manusia, kepada umatnya. Tetapi itu diubah. Kemuliaan mereka Tuhan tukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. What? Mendapat rezeki dari dosa. Mengharapkan umat berbuat salah. Apakah ini yang terjadi? Benar, saudara. Ada satu buku yang sangat bagus di perpustakaan kita ada. Judulnya Behind the Scenes. The True Face of the Fake Faith Healers. Kalau diterjemahkan. Di balik layar. Wajah sesungguhnya dari para penyembuh iman yang palsu. Ditulis oleh Ives Broad. Ives Broad ini pernah mengikuti Benny Hinn selama lebih dari 3 tahun. Sebagai salah satu dari lingkaran dalamnya itu. Dia mengikuti dan melayani di dalam berbagai KKR kesembuhannya Benny Hinn. Lalu kemudian dia akhirnya melihat apa yang dilakukan itu bukanlah kekristenan. Dia keluar, dia tulis buku Behind the Scenes, di balik layar. Dan dia ungkapkan semua yang dia alami, semua yang dia lihat, semua yang dia pernah lakukan. Nah ternyata Benny Hinn bukan melakukan kesembuhan. Karena adalah tugasnya si Ives ini untuk mencari aktor dan dibayar untuk pura-pura sakit. Kemudian waktu dipanggil maju ke depan, disembuhkan. Padahal itu adalah aktor bayaran. Itu tugasnya si Ives Broad itu. Dan ternyata Benny Hinn dan banyak pastor-pastor lain, pengkhotbah-pengkhotbah yang menjual kesembuhan, menjual berkat. Mereka menggabungkan mujizat, ya, berkat, iman, dan jangan lupa persembahannya. Kalau orang beriman, maka dia akan memberikan persembahan. Nah, nanti semakin besar persembahannya, maka harapannya, mujizatnya juga semakin banyak. Ini bisnis besar, saudara. Dan apakah mereka tahu bahwa ini semua bohong? Tahu. Karena mereka menyewa orang untuk pura-pura. Berarti itu adalah kebohongan.
Dan mereka tahu bahwa yang dilakukan itu salah, tetapi mereka mendapat keuntungan dari itu. Dan semakin banyak orang yang mempercayainya, mempercayai kebohongan itu, mereka mendapat semakin banyak rejeki. Itu jadi mangkok nasinya. Dan ini sudah diekspos berkali-kali, banyak tahun yang lalu. Di tahun 90-an, di awal tahun 2000-an. Diekspos sampai televisi nasional di Amerika, sudah banyak yang mengetahui ini. Nah saudara, inti kesalahannya ada di mana? Inti kesalahannya ada di mimbar. Kalau umat Tuhan sampai tidak mengenal Tuhan, maka akarnya itu gara-gara dari mimbar ini. Yaitu ketika pengkhotbah tidak mengajarkan kebenaran. Banyak mimbar yang lebih mementingkan mengobarkan perasaan, sehingga semangatnya terpompa. Tetapi, walaupun jemaatnya tampak semangat, tetapi kalau tidak ada pemahaman dan tidak ada pengertian yang benar, maka mereka hanya akan melakukan hal-hal yang salah. Seperti Israel, mereka melakukan ibadah simbolik, tapi mereka tidak paham. Banyak gereja hari ini masih melakukan ibadah yang sifatnya simbolik. Masih ada liturgi. Apa itu liturgi? Liturgi itu adalah serangkaian acara yang sudah diritualkan, sudah diatur untuk mencapai suatu tujuan rohani tertentu. Tunggu dulu. Mana ada seperangkat hal yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan rohani? Bukankah Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 4, 21 sampai 25, bahwa penyembah Tuhan yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi menyembah dengan ritual. Menyembah dengan kebenaran, bukan lagi menyembah dengan simbol. Bagaimana melakukan sesuatu yang sifatnya ritualistik bisa menghasilkan kerohanian, bisa meningkatkan kerohanian? Tidak mungkin. Kalau itu cuma ritual, itu tidak mungkin bisa meningkatkan kerohanian. Misalnya apa? Misalnya berdoa. Berdoa kalau misalnya dilakukan secara ritualistik. Misalnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pokoknya dihafalin gitu. Ada gunanya nggak selain menjadi hafal? Nggak ada gunanya, karena itu ritualistik. Siapa yang waktu makan, kalau doa makan, lalu kata-katanya sama terus, atau 99% sama terus? Ada? Saya kadang-kadang termasuk juga. Ya. Pokoknya terima kasih untuk makanannya, Tuhan tolong berkati, dan lain sebagainya, pokoknya sama. Kalau itu cuma suatu ritual saja, nggak enak nih kalau misalnya nggak tundukkan kepala, tutup mata gitu. Kalau itu cuma ritual, apa gunanya saudara? Datang ke gereja. Kalau datang ke gereja hanya suatu ritual saja, apa gunanya datang ke gereja? Kalau menyanyi hanya karena ya semua yang lain ikut menyanyi, apa gunanya Anda bernyanyi? Apapun yang dilakukan secara ritualistik tidak akan menghasilkan apa-apa yang rohani. Apa yang bisa menghasilkan sesuatu yang rohani? Yaitu melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya mengucapkan mantra. Bukan kita berpuasa pada waktu-waktu tertentu yang sudah diatur. Pokoknya kalau bulan tertentu, pokoknya kalau jam tertentu saya puasa akan menghasilkan sesuatu. Tidak. Puasa mungkin akan bikin kita tambah kurus, bisa mengurangi berat badan. Tapi kalau dilakukan dengan salah bisa juga menaikkan berat badan, saudara. Sesuatu yang dilakukan secara ritualistik tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu hanya menipu manusia yang berpikir bahwa dia mencapai sesuatu yang lebih rohani. Banyak gereja yang masih melakukan pemberkatan. Seolah-olah pengkhotbah di depan ini memiliki suatu otoritas. Tapi otoritas imam sudah tidak diberikan lagi. Karena tidak ada imam lagi. Karena satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah ialah manusia Yesus Kristus. Cuman satu perantara kita.
tidak ada lagi imam. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pengertian. Dan kalau dari mimbar tidak memberikan pengertian itu, mau dipompa semangatnya seperti bagaimanapun, tidak akan menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Bisa nggak yang semangat itu membuat jemaatnya menggebu-gebu? Bisa. Tetapi saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah iman itu terdiri dari apa? Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Dan itulah yang Grave ingin coba lakukan, yaitu dengan memberikan pemahaman, lalu kemudian oleh karena pemahaman itu menghasilkan kehendak, menghasilkan perasaan, menghasilkan perbuatan. Inilah tantangan saya untuk jemaat Grave. Kalau gereja lain yang memompa semangat perasaan, itu memiliki semangat yang lebih tinggi daripada jemaat yang diajarkan kebenaran. Ya. Kalau jemaat yang memiliki pengetahuan yang benar kalah semangatnya dibandingkan orang yang cuma dipompa semangatnya itu, maka kalian bukan membuktikan apa yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan. Anda bukan membuktikan itu. Sebaliknya Anda membuktikan bahwa iman tanpa perbuatannya pada hakikatnya adalah mati. Saya kasih tahu. Anda bukan membuktikan bahwa orang yang memiliki pengetahuan itu beriman. Anda membuktikan bahwa orang yang tidak disertai perbuatan, imannya adalah mati. Jadi ini tantangan saya untuk kalian. Saya tantang orang-orang muda, jemaat Grave, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Maka Anda akan mengenal Tuhan, dan Anda akan dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi Tuhan di dalam hatimu dan di dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, memang orang Israel telah tidak setia kepadamu, dan mereka mengabaikan Engkau, mengabaikan firman-Mu, karena mereka mengejar hal-hal lain yang mereka lihat pada negara tetangga mereka, sehingga mereka berubah dari yang tadinya mengenal Engkau, pelan-pelan mereka jadi tidak mengenal Engkau lagi. Tuhan, kami tidak mau itu terjadi kepada orang-orang Kristen zaman sekarang, terutama jangan sampai terjadi pada Grave Tuhan, pada GBIA. Oleh sebab itu maka kami berusaha untuk menekankan pemahaman yang benar, yang kemudian menghasilkan perasaan yang menggebu-gebu, yang berkobar-kobar untuk Engkau, dan yang terlihat wujud nyatanya di dalam pelayanan, di dalam jemaat, di dalam perbuatan sehari-hari. Maka dengan demikian iman kami sungguh nyata kepada orang-orang lain, Tuhan. Dan kami pun bisa berfungsi sebagai alat-Mu. Kami menyerahkan diri kami kepada jemaat ini untuk dipakai di dalam berbagai pelayanan yang jemaat ini lakukan. Supaya kami ada andil bagian di dalam masing-masing yang bisa kami lakukan. Mohon Tuhan yang membantu kami dan mengingatkan kami akan kasih kami kepadamu supaya kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.